tapi berbuat baik. Siapa orang yang berjiwa baik? Ihsan adalah berbuat baik. Ini diketasin ya Pak. Bapak tinggal baca doang Pak, gratis. Udah saya yang ketik, saya ngeprint, Bapak tinggal ngaji gratis Pak, nggak bayar. Tenang Pak Haji. Tenang, ngaji di Arido mah enak. Ngaji dapat ilmu, dapat kertas gratis, pokoknya duduk udah. Yang penting mau ngaji, ngerti nggak ngerti, kudu ngaji. Setuju apa enggak Pak? Oke. Shallu ala Nabi Muhammad. Dalam Quran surat Ar-Rahman, al-jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Ini dalam Quran surat Ar-Rahman, Pak. Maka dalam Quran surat Ar-Rahman kalau Bapak telaah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, itu selalu berulang-ulang kali. Maksud Allah bilang tidak ada balasan kecuali kebaikan pula. Ada dua. Pertama, kebaikan yang dilakukan kita kepada manusia, Allah berikan ganjaran juga di dunia. Yang paling besar adalah pahala, ganjarannya adalah surga. Maka yang pertama, ihsan secara umum adalah melakukan kebaikan secara vertikal ataupun horizontal. Hablum minallah, hablum minan nas. Jiwa ihsan itu orang yang berjiwa baik, Pak. Bib, ihsan sama khair bedanya apa? Sama-sama orang baik. Bedanya, khair, ada nama Khairuddin, atau apalah pokoknya namanya ada khair-khairnya lah ya. Ada jadi Khairuddin atau Asep Khairuddin, itu orang yang berjiwa baik. Kalau khair sama ihsan, ini sama-sama artinya sama, cuman beda. Kalau khair itu secara lahiriah. Tapi kalau ihsan itu secara batiniah, akhlak. Kalau khair secara perilaku. Maka ihsan secara umum adalah melakukan kebaikan secara vertikal. Apa vertikal? Tadi sholat isya, zikir, wirid, sholat sunnah, ba'diyah, qobliyah, sholat tahajud. Ini hablum minallah, Pak. Ihsan, orang yang berjiwa baik secara umum adalah hubungannya bagus kepada Allah. Dia ibadah, dia sholat, sunnah, wajib, puasa, terus dilakukan untuk memiliki hubungan yang bagus kepada Allah. Yang kedua, hablum minan nas. Berarti apa? Bersosial, ngumpul-ngumpul kayak begini kan bagus. Ngumpul-ngumpul ngajak orang buat ngaji, ini bagus. Sambung silaturahmi, baik kepada orang, saling membantu dengan yang lainnya. Ini namanya hablum minan nas. Allah bilang di dalam Al-Quran, wa ibadur rahmanil ladzi yamsuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah yang baik, dia berjalan di atas muka buminya Allah dengan santun, dengan penuh akhlak, penuh adab. Ketika dia berjumpa kepada orang-orang jahil, orang-orang yang bodoh, qalu, mereka mengatakan salama, mengucapkan kebalikan yang bagus. Ketika kita dijelekin, kita balik kalimat-kalimat yang bagus. Ini hablum minan nas. Berhubungan baik kita kepada tetangga. Maka adab bertetangga bukan hanya kita memberikan makan kepada tetangga, tetapi sabar dalam kebisingan tetangga. Gak gampang marah maksudnya. Bertetangga yang baik itu seperti apa, Bib? Sabar dalam menghadapi kebisingan tetangga-tetangganya. Gak harus marah. Ini hablum minan nas. Karena tujuannya hanya kepada Allah kembalinya. Itu secara umum biasa. Dan kita mampu melakukannya. Kita sanggup melakukannya. Tapi yang kedua, ihsan secara tauhid adalah kita menyembah Allah seakan-akan melihat Allah. Di sini dulu. Ihsan secara tauhid adalah kita menyembah Allah seakan-akan kita melihat Allah. Tapi kan nggak bisa. Kita nggak bisa tadi sholat isya itu melihat Allah, nggak bisa. Karena Allah itu adalah laisa kamislihi syai'un. Allah itu nggak sama kayak makhluk.
Allah nggak sama. Kita nggak bisa sholat itu ibadah sholat isya atau sholat-sholat ibadah yang lainnya. Ini berjiwa secara tauhid, yakni sholat ibadah seolah-olah kita melihat Allah seakan-akan. Lalu ada kalimat selanjutnya. Jika tidak bisa melihat Allah, maka yakin bahwa Allah melihat kita. Contoh gini Pak, Masjid Ar-Ridho, kedatangan gubernur. Pakaian Bapak nih yang di shop terdepan, gak mungkin pakaiannya cumpang-camping. Pasti pakaiannya bagus, buru-buru beli baju baru di Citraland. Kalau lagi di samping gubernur, gak mungkin nguap, gak mungkin. Mau nguap ditahan sama dia. Nah ya, di samping gubernur, di samping ulama-ulama lah, umpama Ridho manggil ulama siapalah di sini, yang familiar, yang masyhur. Misalkan Ridho ini Haji Nanang ngundang Gus Baha umpama, di sampingnya nih bapak-bapak sekalian. Bapak tuh pasti sholatnya bakal khusyuk banget. Karena ada manusia nih. Atau di sampingnya ada Kapolri atau ada Polsek. Pasti sholatnya bagus karena apa? Di sampingnya ini ada orang yang terpandang. Nah, kita dibangun jiwa kita, yakin bahwa sholat kita itu dilihat oleh Allah. Maka ada kalimat guyon, Pak. Warga Ar-Ridho gak bakal naik motor gak pakai helm. Kadung pakai helm karena ada kamera. Makanya kalau keluar pasti pakai helm karena diawasi sama kamera. Nah, ini mental kita sebagai manusia masuk tingkatan kedua. Apa di sini kalimatnya? Ihsan secara tauhid. Kita nggak bisa ngelihat Gusti Allah